Apakah memamerkan kerjaan atau pekerjaan kita itu bisa dikatakan syirik atau gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, satu di antara sifat seorang muslim ketika dia bekerja, maka dia bekerja untuk Allah. Orang mau tahu atau enggak, itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah saya bekerja untuk Allah, saya ingin dapat pahala. Tapi bukan berarti semua pekerjaan harus ditutup, enggak. Boleh kita nampakkan. Sampai disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau, maka ceritakan. Ya, kita nyeritakan nikmat. Maka ini enggak masuk dalam riya, enggak masuk dalam pamer. Yang dimaksud syirik itu adalah riya, pamer. Dan itu masuk dalam syirik kecil, ya. Pamer itu masuk dalam syirik kecil. Di mana dia mencari pujian, sanjungan dari manusia, bukan dari Allah. Harusnya dia mencari sanjungan, pujian dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini kalau seorang muslim sudah terbentuk seperti itu, maka insya Allah pekerjaannya akan jadi kualitas dan dia akan menjadi orang yang profesional dalam bekerja. Karena dia bekerja bertanggung jawab bukan sekedar kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita canangkan ke teman-teman semua, para pegawai, para karyawan, para ASN, untuk bekerja karena Allah. Ya, bekerja karena Allah, untuk kemaslahatan masyarakat. Orang mau tahu atau tidak bahwa kita yang mengerjakan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kerja, pahala kita diterima Allah, pekerjaan kita bermanfaat untuk orang banyak. Sampai Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, dia bilang apa? Dia bilang gini, kalau seandainya ilmu yang saya sampaikan, orang tidak tahu bahwa itu yang menyampaikan saya, tapi itu bermanfaat untuk orang banyak, diamalkan orang banyak, maka saya lebih suka dengan itu. Gitu kata Imam Syafi'i. Dia suka kalau seandainya ilmu dia nggak tahu bahwa orang nggak tahu bahwa dia yang menyampaikan, tapi ilmunya dimanfaatkan orang banyak. Kata Imam Syafi'i, itu jauh lebih saya sukai. Itulah para ulama kita terdahulu keikhlasannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi, ini firman Allah dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman apa? Ana aghna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang tidak butuh untuk diduakan. Man amila amalan asyraka fi ma'i, siapa yang melakukan sebuah amalan lalu dia menduakan aku dengan sesuatu yang lain, ghairi taraktuhu wa syirka, saya akan tinggalkan orang itu dan saya akan tinggalkan kesyirikannya. Jadi ketika kita beramal, lakukan karena Allah. Nah, apakah boleh kita kemudian ketika diminta pimpinan, mana pekerjaan kamu, kita nampakkan? Boleh, karena itu kebutuhan nih, kita nampakkan. Tapi kalau hal yang nggak penting, sampai di medsos misalnya, nggak penting. Tapi kalau misalnya niat kita sampaikan di medsos untuk memancing orang lain beramal seperti yang kita lakukan, maka itu nggak ada masalah. Jadi ini lebih kepada niat dari orang yang mengupload kegiatannya tadi, amalannya tadi. Lebih kepada itu. Jadi kita nggak boleh menjustis, oh kamu riak, nggak, belum tentu. Atau oh kamu nggak riak, belum tentu. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi yang jelas kita berhati-hati untuk mengupload kegiatan-kegiatan amalan kita yang tidak ada manfaatnya. Atau sekedar untuk pamer-pameran saja. Pamer harta. Sekarang kan begitu banyak YouTuber ya, pamer-pamer harta, pamer kegiatan, pamer ini. Hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk Indonesia. Indonesia nggak butuh yang seperti itu. Yang dibutuhkan Indonesia adalah apa manfaat kita untuk orang banyak. Yang dibutuhkan Indonesia adalah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih. Yang dibutuhkan Indonesia adalah orang-orang yang bekerja untuk negerinya tanpa mengharapkan sesuatu dari apapun kecuali haknya. Ya, kalau bapak-bapak kan haknya dapat gaji tiap bulan, kan haknya. Ya, selain itu enggak. Ya, maka dia enggak mengharapkan ada pungli, dia tidak mengharapkan ada sogok dan lain sebagainya. Yang dia harapkan adalah saya bekerja untuk negara, untuk negeri saya, dan saya bekerja karena Allah. Setelah itu kita menuntut hak kita, udah selesai itu aja. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Seperti misalnya saya ceramah, saya upload. Ya, saya berpikir bahwa ini bukan untuk pamer, ini untuk ngajak orang. Kalau nggak diupload, mana bisa orang lihat gitu kan? Nah, seperti itu. Makanya insya Allah itu nggak masuk dalam riya. Jadi riya atau tidak itu nggak bisa langsung kita justice atau langsung kita katakan oh ini riya, enggak. Itu lebih kepada orang niatnya riya atau bukan gitu. Wallahu a'lam, semoga Allah memberikan taufik.